Halo teman-teman semua, buat kalian apa kabar? Saya ingin melanjutkan perjalanan dari Hong Kong ke Makau yang saya sudah buat rutenya dari Tsuen Wan ke terminal ya teman-teman semua. Dan sekarang saya sudah the bus, selesai beli tiket dan lain-lain. Ini perjalanan paling ujung airport, paling ujung airport. Seperti kita lihat sana ada pesawat ya, ada pesawat. Jadi ini jembatan ini membentang dari Hong Kong ke pelabuhan Makau. Begitu ya saudara-saudara, jembatan membentang dari Hong Kong ke pelabuhan Makau. Tapi ini belum teman-teman semua, kita baru mau keluar, artinya baru start nih, karena ini masih ada di area airport. Lihat pesawat yang sudah landing ya, dan yang akan take off ini menunggu. Waduh, bisa kalian lihat teman-teman semua, ini cukup panjang. Saya buat video ini cukup panjang ya teman-teman semua. Lihat, bagus kan ada pesawatnya. Jadi kalau saya mau rekomendasi buat teman-teman semua, itu kalau naik bus ke Makau lebih bagus. Karena apa? Bisa melihat pemandangan di sekitar begitu teman-teman. Oke, kita tidak akan melihat pesawat dan kita fokus ke jalan ini, jembatan ini membentang dari Hong Kong ke pelabuhan Makau dan seterusnya ke pelabuhan Zhuhai. Jadi pelabuhan Zhuhai ya teman-teman semua, kita akan menjalani ini. Aduh, cantik banget. Coba kalian lihat, ini jembatan membentang ya. Jembatan membentang dari Hong Kong ke pelabuhan Makau. Ini cukup luar biasa. Ini adalah menempati peringkat 10 teratas jembatan terpanjang di dunia. Catat, menempati peringkat 10 teratas jembatan terpanjang di dunia dengan panjang sejauh 42 km, menjadikan jembatan dan terowongan penyeberangan laut ini terpanjang di dunia. Aduh, luar biasa. Coba, hari ini saya memang benar-benar berdoa, Tuhan tolonglah saya berikan tempat di depan paling atas. Jadi tadi sebelum saya beli tiket ya, sebelum saya keluar untuk pergi ke tempat bus, saya bilang, Tuhan bisa enggak, please dong kasih saya tempat duduk yang paling depan dan paling atas. Kan tahu kan, bus di Hong Kong itu 2 tingkat saudara-saudara. Saya bilang saya ingin menikmati view yang indah begitu dan berikan cuaca yang baik. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, Tuhan memberikan cuaca yang baik saudara-saudara. Lihatlah, ini bayangkan 42 km. Jadi menempati peringkat 10 teratas jembatan terpanjang di dunia. Sekali lagi saya sudah ulang-ulang 3 kali ke 4 kali ini dengan panjang sejauh 42 km, menjadikan jembatan dan terowongan penyeberangan laut ini yang terpanjang di dunia. Begitu ya teman-teman semua. Perbandingannya itu, jembatan ini 20 kali lebih panjang dari jembatan Golden Gate San Francisco. Wow, luar biasa ya. Bayangkan ini, saya nggak bisa seandainya nih kalau lagi typhoon. Biasa kan teman-teman semua tahu, Hong Kong itu di bulan Agustus ada typhoon. Ini otomatis tidak bisa dilewati. Kalau musim angin yang kencang banget itu nggak bisa dilewati. Ini luar biasa. Jadi teman-teman, sedikit lagi kita ini pasti akan melewati terowongan. Jadi itu di dalam laut loh. Luar biasa kan kecanggihan dari China begitu. Bayangkan. Jadi jangan kira ini dibuat langsung instan ini. Ini dibuatnya paling beberapa tahun baru dibuat. Jembatan penyeberangan dan terowongan laut terpanjang di dunia. Nanti dikit lagi kita nih akan memasuki terowongan laut terpanjang di dunia, guys ya. Saya mau kasih slow, tidak bisa di slow ini teman-teman semua. Bus-bus di sini cepat larinya begitu. Ini biar teman-teman yang ada di Hong Kong, sedikit informasi buat kalian semua ya guys. Kalau mau ke Makau tuh harus pagi-pagi.
Dan memang kenapa saya mendapatkan tempat duduk di depan, saya bisa mengambil video ini karena apa? Biar kalian tahu, saya pagi-pagi udah di terminal. Waktu saya check in di imigrasi tuh baru 5 orang, tahu nggak? Maksudnya bukan baru 5 orang, sorry. Antriannya nggak panjang begitu teman-teman semua. Mungkin hanya 5 dari imigrasi, staf imigrasi itu 5 orang itu begitu, jadi nggak kayak padat ada antrian panjang-panjang. Dikit lagi kita ini udah kelihatan sana ya, kayak gerbang begitu untuk melewati terowongan bawah laut begitu. Ini termaksud terowongan laut terpanjang di dunia ini. Aduh guys, sangat terkagum-kagum ya dengan kecanggihan begitu dari negeri beton ini. Dan kenapa Hong Kong dijuluki negeri beton, dan memang ya begitulah ya, biar kita tidak heran lagi bahwa sekarang pembangunan di China itu memang luar biasa ya, termaksud Hong Kong ya. China ini kan masih Hong Kong ini kan masih ini dengan China begitu. Untuk wilayah hukumnya kan masih dengan China begitu, walaupun ya dia independen ya teman-teman semua. Mungkin bagi teman-teman yang nggak tahu tentang Hong Kong begitu ya, coba kalian lihat ini terowongan. Kita akan memasuki terowongan laut terpanjang di dunia. Oke, deng. Ini kayaknya bagus dikasih musik yang gitu ya. Tapi sayang saya nih, kalau lagi berbicara begini saya juga tidak ada musik dan lihat, wow, amazing. Kita akan memasuki terowongan laut terpanjang di dunia, guys ya. Waduh, mantap nih. Oke, selamat menikmati terowongannya. Ini sumpah ini nggak dikasih plan, nggak dikasih diedit ininya. Ini memang perjalanan bus normal begitu teman-teman semua. Ini saya bikin video, makanya saya bilang hampir 30 menit lebih ini. Hampir 40 menit kali ya. Saya nggak lihat lagi waktu tadi gitu. Pokoknya ini dari ujung airport Hong Kong ini udah hilang signal nih, udah menuju ke kawasan Macau gitu ya teman-teman semua. Jadi ini masih di bawah laut. Bayangkan nih terowongan nih, ini laut loh, ini kita memasuki laut guys, ini laut. Bayangkan, luar biasa. Kurang canggih apa loh ya teman-teman semua. Kita menyeberangi terowongan laut terpanjang di dunia begitu ya, luar biasa ya. Makanya saya bilang ke teman-teman semua, kita tuh menjadi pekerja migran, selain kita dapat gaji lebih besar daripada gaji di Indonesia, gaji UMR di Indonesia. Maaf sekali lagi, bukan ingin menjatuhkan buat pekerja-pekerja yang ada di Indonesia, tapi saya hanya menegaskan bahwa buat teman-teman yang mungkin cari kerja susah, ayo let's go ke sini ya teman-teman semua, biar ada pengalaman hidup. Selain kita dapat gaji yang lumayan, kita bisa jalan-jalan setiap minggu kalau libur. Hong Kong Macau itu cuma 1 jam gitu ya, paling 2 jam karena kan dari rumah Anda ke tempat penyeberangan ini ya, kalau dari saya 3-40 menit lah gitu ya, tambah menyeberang lagi ini sekitar 40 menit ya, 1,5 jam, hampir 2 jam lah kita spending time gitu. Waduh, belum kelihatan loh ujungnya ini. Saya udah ngoceh, belum kelihatan loh ujungnya. Sampai busa-busa mulutku ya. Belum kelihatan ujungnya. Bisa dibayangkan guys ya. Jadi begitulah teman-teman semua, penyeberangan yang luar biasa ini, terowongan laut terpanjang di dunia loh. Wow, amazing. Saya sampai mana nih ujungnya nih? Mana nih gitu ya. Kok belum kelihatan gitu ya. Waduh, bayangkan itu kita udah berimajinasi tiba-tiba ini kayak keluar air. Ini dalam laut ini, gileks.
Ini di atas-atas ini ada lewat kontainer, apa kapal kontainer kita nggak tahu, bukan main ya. Itu kalau di Indonesia ya, buat jalan aja itu mangkrak. Astaga ya Tuhan, ampunilah dosaku. Apalagi buat jembatan begini, berapa triliun, berapa jual satu pulau. Taulah, sudahlah. Jangan kita ngoceh-ngoceh. Ini mana nih ujungnya? Belum ada loh ujungnya ya. Jangan please, jangan membandingkan Indonesia dan negara ini, please, jauh. Tapi kita tetap optimis. Siapa tahu ke depan Indonesia lebih maju lagi ya, terutama untuk ya kemajuan masyarakatnya begitu. Sumber daya manusianya yang utama gitu. Kalau kita sudah punya sumber daya manusianya ya oke ya. Dikit lagi kayak ini udah kelihatan loh ininya ya. Tampak depannya nih ya. Ayolah. Aku nih udah berbusa-busa belum juga kelihatan nih. Mana nih? Oke, udah? Belum. Waduh, panjang banget. Panjang banget ini, ada sekitar 7 menit kali perjalanan nih. Belum lagi. Waduh. Habis lo kata-kataku belum lagi nih ya. Kayak udah kelihatan tapi belum juga. Begitu, sabar ya, kita masih dalam terowongan nih. Bayangkan saudara-saudara, bisa dibayangkan ya, udah jembatannya masuk terowongan bawah laut lagi. Jadi jangan macam-macam. Oke? Udah mau keluar. Asik, lihatlah saudara-saudara. Jadi kita sudah ada, ini udah seberang ke sana ini ya, sudah akan kelihatan kota Macau dari jarak jauh. Ini belum loh. Ini sebenarnya saya bisa angkat sedikit kameranya, cuman saya tuh tadi hampir tertidur. Ngantuk. Soalnya bangun jam 5 terus mengadakan perjalanan ini. Tahu nggak, ini saya di dalam bus ini sekitar jam 7 lebih lah gitu ya. Karena saya sampai jam 7 lebih saya sampai airport itu sekitar jam 6.40. Memang tadi start subuh-subuh, bayangkan gitu. Karena memang rute bus itu sekitar jam 6. Kalau dia ada jam 5, tadi saya sudah out dari jam 5 memang. Biar nggak antri panjang begitu ya teman-teman semua. Waduh, ini masih ada loh ke sana saudara-saudara. Mau ngoceh-ngoceh apa lagi ini buat terowongan dan jembatan terpanjang di dunia ini. Yang penting jangan kayak sepanjang cerita hidupku ya saudara-saudara, bukan main. Panjangnya ini luar biasa loh. Tidak apa-apa. Kalian lihat tuh, ada yang lewat di sebelah sana kan. Bisa dibayangkan nih, panjangnya berapa? 42 km. Begitu. Panjang 42 km itu lumayan juga ya. Lumayan juga loh kalau panjangnya sekitar itu. Tidak ada jalan langsung yang menghubungkan Macau dan Zhuhai ke Hong Kong. Begitu teman-teman. Ini kalau nggak salah menurut informasi Google ya. Informasi Google, dibangun pada tahun 1997. Awal-awal begitu, merupakan satu-satunya cara untuk bepergian antara kota-kota dengan mobil. Antara kota mobil maksudnya, karena sebelum ada jembatan, sebelum jembatan ini jadi, jembatan penghubung Macau Hong Kong ini jadi, itu dulu saya tahun 2018 ke Macau itu pakai ferry saudara-saudara. Belum diresmikan. Satu-satunya cara untuk bepergian antara Macau Hong Kong dengan mobil ya ini, jembatan ini. Begitu. Ada perjalanan ferry itu saya bisa naik dari harbor sana di Hong Kong begitu.
Waktunya juga sama, sekitar 40 menit begitu, 45 menit atau hampir 1 jam lah ya. Perjalanan feri dari Hong Kong ke Makau memakan waktu ya sekitar 1 jam lah ya begitu. Untuk termaksud waktu tempuh bolak-balik dari terminal feri ke imigrasi yang paling lama banget saudara-saudara. Biar kalian tahu kenapa saya tuh berangkat subuh, bukan subuh pagi-pagi, biar mengingat jangan banyak turis-turis masuk, terus kita antri kayak antri di imigrasi begitu. Itu paling lama loh, paling lama banget. Ini paling kalau pulang nanti sebentar sore saya tuh pasti antri. Setiap ke Makau tuh kalau mau masuk imigrasi itu paling antri begitu teman-teman semua. Makanya kenapa pergi masih pagi biar cepat pulang ke Hong Kong begitu ya teman-teman semua. Nah, fakta yang perlu diketahui bahwa imigrasi sangat padat begitu ya. Jadi kalau mau prepare waktu ya memang benar-benar spending time for holiday, biar kita nggak cepat-cepat. Kayak sebelum juga ini kan saya pergi juga, saya nih kontrak ini udah mau 3 kali bolak-balik holiday ke sini. Itu ada sekitar kalau nggak salah tuh Desember sebelum November ya, September tahun lalu kalau nggak salah saya juga datang di sini. Biar kalian tahu waktu masuk imigrasi tuh pemeriksaan tuh 2 jam lebih, lama banget. Makanya ini saya trauma kalau sebentar tuh harus pulang ya, jangan sore-sore banget. Pernah saya pulang dari sana itu sekitar jam 6, udah memang waktunya untuk pulang kan. Kalian lihat itu kota Makau udah kelihatan dari sini saudara-saudara ya, udah kelihatan tuh ujung-ujungnya sana tuh gedung-gedungnya udah mulai kelihatan dari sini begitu saudara-saudara semua ya. So buat kalian semua saya ingin menegaskan yang mungkin kalian masih ada di Indonesia, tetap semangat kalau kalian mau datang sini untuk jadi pekerja migran Indonesia. Kelebihan dari pekerja migran Indonesia seperti ini, kalau kalian mau ke Makau, itu tidak perlu visa, hanya paspor sama kontrak kerja sama ID card. Tapi sebenarnya saya tuh udah ya beberapa kali tidak diperiksa kontrak kerja, hanya ID card sama paspor begitu. So buat kalian yang mau datang sini harus semangat dong, supaya mungkin kalian berpikir kakak ini selalu merekomendasikan seperti ini. Enggak, buat kalian ya tidak mau jalan-jalan enggak apa-apa, tapi orang yang suka refreshing kapan lagi begitu ya, kerja di luar negeri bisa pergi ke 1 kali kontrak, 2 kali kontrak, bisa pergi ke 2 negara. Bahkan di sini pun bisa kalian ke Shenzhen atau ke Cina, tapi itu pakai visa turis sekarang begitu. Ada travel agent atau rekomendasi dari bos untuk bisa traveling begitu. Bisa traveling ke China seperti Guangzhou, seperti Shenzhen dan kota-kota lain yang ada di Cina. Itu sebenarnya so easy, gampang begitu ya teman-teman semua. Jadi buat saya nih berpikir bahwa menjadi pekerja migran yang ada di Hong Kong itu luar biasa. Kenapa? Karena kelebihannya itu kayak kita mau holiday ke negara bukan tetangga sih, kita kan sebenarnya masih satu negara, cuman Makau itu dia sendiri, dalam arti sendiri, tapi administrasi hukumnya itu ya masih di bawah Cina begitu. Begitu juga Hong Kong, hukum administrasi itu masih di Cina, tapi mereka independen. Cuma kita nih tetap masih di bawah Cina ya, kayak saudara-saudara kita lah. Jadi kita nih saudara, kakak ade lah begitu ya, kayak Hong Kong, Makau, Taiwan itu kakak ade sebenarnya. Cuma kalau Hong Kong sama Makau itu bahasanya sama, Kantonis, bahasa Inggris begitu kan. Tapi kalau ke Shenzhen, Guangzhou atau ya China yang lainnya itu bahasa Mandarin, biar kalian tahu. Jadi jangan pikir kita nih di Hong Kong itu bahasa China, no.
language kita itu bahasa kita itu Kantonis. Jadi Kantonis sama bahasa Inggris begitu teman-teman semua. Kalau ke Shenzhen atau ke Guangzhou atau ke Beijing itu Mandarin, Taiwan itu Mandarin. Beda ya. Jadi cuman Hong Kong sama Macau itu yang Kantonis begitu. Cuman di Macau juga ada bahasa China. Cuma pada dasarnya ya lebih kepada Kantonis begitu sama Hong Kong dan Macau itu Kantonis Inggris lah begitu ya teman-teman semua, karena ya kita ini kan kayak Macau itu penjajahan Portugis begitu dan Inggris. Dan di sana kan banyak, kalian lihat aja di sana banyak bangunan ikonik begitu juga di Hong Kong saudara-saudara ya. Jadi sedikit lagi kita akan nyampe, sambil saya ngoceh-ngoceh kalian bisa lihat pemandangan yang ada dan sembari memberikan informasi begitu ya teman-teman semua, untuk buat pekerja migran atau calon pekerja migran yang mau ke Hong Kong. Kenapa saya bilang Hong Kong penempatannya untuk pekerja migran itu Hong Kong itu bagus? Ini buat saya sih, karena untuk travelingnya itu bisa ke Macau, bisa ke Shenzhen, bisa ke Guangzhou begitu. Cuman yang saya bilang tadi, untuk yang ke Cina sana harus perlu visa. Kalau Macau nggak perlu visa, hanya ID card Hong Kong kita dan paspor ya, menjaga-jaga bawa kontrak kerja. Sama juga saya kan kalau kemana-mana kontrak kerja, ID card sama paspor itu satu di klip itu di satu begitu. Gitu teman-teman semua, sebagai informasi ya kalau kalian yang mungkin. Jadi buat teman-teman juga yang mungkin kerja di Hong Kong tapi belum pernah ke Macau, informasinya apa yang dibawa? Ya ID card, paspor sama kontrak kerja, udah bawa aja itu biar jaga-jaga teman-teman semua ya. Jadi bukan karena kita cutking itu kayak bahasa sini bilang cutking itu jalan-jalan lah, keluar begitu jalan. Jadi kalau kalian sumpek kayak udah mutar-mutar bosan di Hong Kong, bisalah holiday ke Macau begitu. Teman-teman semua yang suka mau ke Macau, lihat keindahan kota Macau bisa begitu tanpa harus buat visa bla bla ribet begitu. Jadi kalian tuh sama dengan hidup di satu kontrak tapi dua negara gitu. Ngerti nggak sih? Kayak Hong Kong Macau, begitu juga orang Macau yang kontrak di Macau, yang kerja di Macau bisa ke Hong Kong mereka begitu. Jadi pergi datang dan pergi sesuka hati. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Waduh, saya nyanyi begitu. Kayaknya masih jauh ini ya, belum nyampe lagi. Saya masih ngoceh-ngoceh belum nyampe. Begitu teman-teman semua ya. Jadi kalau kalian mau datang silakan datang menjadi pekerja migran. Mau gimana lagi teman-teman semua, kalau buat ya pengusaha banyak uang, spending time, prepare money. Buat kalian yang mungkin mau holiday 1 tahun 1 kali, tiket berapa sih tiket Hong Kong Indonesia? Hong Kong Indonesia itu pergi pulang sekitar 8 juta loh. Hong Kong Indonesia ya, kalau tidak mahal tiket. Tapi kalau pas holiday kayak Desember itu harga tanah. Kalian tahu saudara, karena kan kita sering kalau selesai finish kontrak kan mau liburan pulang Indonesia kan udah tahu harga tiket seperti biasa. Udah mau kelihatan ya, tanda-tanda, bukan tanda-tanda, sana udah mulai kelihatan tuh. Udah mau kelihatan tuh kota Macau-nya ya. Jadi seperti itu teman-teman semua. Kalau kita di Indonesia, kalau kecuali kita pengusaha banyak uang atau artis-artis gitu ya. Jadi kalau orang yang datang ke luar negeri itu selain artis, pejabat, selebgram ya, selebgram, instagraman, tiktoker yang followernya udah juta-juta, miliar-miliar begitu ya. Ya holiday mereka lah banyak uang, iya kan. Tapi kalau kayak cuma staff biasa atau pegawai biasa, kasihan kan kalau pergi pulang 10 juta lah ya. Hong Kong ini mahal banget dia, kalau mau Desember Agustusan itu tiket itu kadang
mahal begitu. Tapi ada teman saya tuh katanya tiket dari Bali Hong Kong cuman murah, ada yang cuma dapat 5 juta bisa gitu. Jadi kalian turun di Hong Kong, nanti naik bus lah ke ini saya bilang ke kalian ya, naik bus. Saya lupa bilang harga bus. Harga bus ini $60 dari Hong Kong ya, dari Hong Kong ke Macau itu naik bis cuman $60 begitu. Jadi saya $60 dari rumah ke terminal bus itu, airportnya kan, ke airport berterminal bus itu sekitar $19. 678 pergi pulang itu 8 tambah 16 $160, murah loh. Kalau kalian naik kalian naik kapal itu sekitar 250 kali dari harbor sana itu ke Macau gitu ya. Kalau ini cuman ya sekitar begitu. Pergi pulang ya 160 lah ya. Kalau di dalam kota itu kita naik bis itu dari terminal sini ya, terminal Macau ke kayak kita mau ke Parisian itu hanya $6 Hong Kong. Jadi buat teman-teman, sekedar info lagi ya, buat teman-teman yang mau ke Macau itu sediain uang logam-logam, karena kalau naik bis nanti bayar sama logam begitu, logam. Dan kalau kalian biar enggak ribet mau beli tiket itu ya pakai patadong. Tahu nggak patadong ya? Kayak kalau orang yang mungkin di luar Hong Kong atau di Indonesia nggak tahu apa itu patadong. Card. Ya, kita di sini punya kartu yang kita isi uang begitu, itu namanya patadong. Ya saudara-saudara, kita bisa melihat di atas Macau itu ada mendung-mendungnya ya. Tapi ini panas loh, ini panas. Panas guys. Jadi begitu ya teman-teman, informasi dari airport Hong Kong terminal hanya $60 naik bus ke Macau. Murah guys ya. Murah dan cepat juga, bisa lihat pemandangan kiri dan kanan. Apalagi ya, sembari melihat pemandangan yang cukup indah ini, saya mau menginformasikan apa ya, yang agak biar kita sama-sama belajar ya begitu. Ya, tadi harga udah ya. Berapa jarak kita tempuh ini sekitar ya 40 menit lah. Iya, karena kan saya lihat di video ini kan sekitar ya 32 menit 15 detik. Belum kita masuk di dalam imigrasi begitu, jalan kaki lo lagi ke dalam itu. Jadi ya sekitar 40 menit lah. 40 menit. Kalian lihat cereng kota Macau, welcome to Macau ya. Udah kelihatan loh Macau. Itu saya bilang tadi dari awal. Kapan lagi kita bisa kerja di satu kota, kontrak di satu kota, tapi bisa jalan-jalan di beberapa negara? Ya hanya Hong Kong. Kalau kita di Jepang, contoh kalau kita ke Jepang, gak mungkin dari Jepang kita holiday ke Korea, no. Berapa duit tuh habis, iya kan? Maksudnya itu udah keluar, udah di negara lain begitu, naik pesawat. Kalau ini kan enggak begitu, bisa. Jadi 2 negara nih yang kita jalani lah begitu. Tapi sebenarnya mereka nih adik kakak. 2 negara adik kakak begitu ya, sister dan brother. Sister dan brother apa sih? Aduh, ini kita akan keluar dari jembatan ini ya. Kita akan memasuki Macau guys. Welcome to Macau. Asik pemandangannya, view-nya ya. Teman-teman semua boleh lihat view-nya, ini cukup luar biasa. Emang negara ini tuh, makanya saya bilang kalau mau meninggalkan kota ini kayak aduh gimana ya kalau pulang nanti. Oke ya teman-teman semua, sedikit lagi kita nih akan memasuki
terminal ya, terminal ya Makau. Oke, ini udah Makau ya teman-teman semua. Dan setelah kita turun dari bus ini, kita akan pergi ke dalam untuk periksa di imigrasi, begitu teman-teman semua. Ya, saya berharap kalian ini tetap semangat senantiasa ya, buat teman-teman yang mungkin masih proses di PT, kalian yang suka mau datang jadi pekerja migran Indonesia, siapkan mental kalian. Mungkin kalian cuma lihat jalan-jalannya ini, tapi di belakang layar selama 6 hari kita ada di rumah majikan. So buat saya yang saran lagi buat teman-teman yang mungkin udah dapat kerja di Hong Kong sekarang, kalian yang lagi menjalani kontrak kerja, enjoy, jangan terlalu tegang ya. Kalau majikanmu cerewet dan lain-lain, yang penting terima gaji, masuk kiri keluar kanan, gak usah terlalu diperdulikan ya teman-teman semua, biar kita menyiapkan mental kita, begitu. Mental penting ya. Jadi kalau hari Minggu seperti ini jalan-jalan, begitu, gunakan kesempatan yang ada ya. Sedikit lagi saya akan sampai dan saya akan menutup perbincangan kita lewat jembatan terpanjang di dunia ini dan kehidupan ini ya. Dikit lagi nih udah masuk Palang, kita akan memasuki. Oke? Saya berharap kalian tetap sehat, kalian tetap semangat, yang pasti banyak berdoa ya. Yang Islam jangan lupa sembahyang, tahajud lah, apalah begitu-begitu. Orang yang Kristen jangan lupa berdoa dan rajin-rajin lah ya. Oke, rajin-rajin berdoa maksudnya. Tetap berbuat baik meskipun kebaikanmu dilupakan banyak orang. Surga itu tetap mencatat ya teman-teman semua. Tuhan tidak akan pernah melupakan kebaikan kalian. So tetap semangat, tetap semangat. Orang Jepang bilang ganbate kudasai, ganbate kudasai, keep spirit. God bless, bye bye semuanya. Harus semangat. Bye bye.